Presentasi ini membahas probabilitas, ukuran gejala pusat, dan ukuran letak dalam teknik sipil. Konsep-konsep ini penting dalam teknik sipil untuk analisis risiko, perencanaan, dan kontrol kualitas. Mari kita mulai dengan dasar-dasar probabilitas dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam proyek teknik sipil. Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu kejadian. Ruang sampel dan kejadian merupakan elemen penting dalam probabilitas. Probabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu klasik, empiris, dan subjektif. Masing-masing digunakan dalam situasi yang berbeda. Contoh, peluang curah hujan tinggi di lokasi proyek berdasarkan data historis. Min adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Hitung min data tunggal dan data kelompok. Contoh soal, menghitung rata-rata kuat tekan beton dari 10 sampel uji. Jawaban, 30,5 MPa. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Tentukan median data tunggal dan data kelompok. Contoh soal, menentukan median dari data kedalaman pondasi. Jawaban, median IPAM 1,8 meter. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Tentukan modus data tunggal dan data kelompok. Contoh soal, menentukan modus dari data jumlah kendaraan yang melewati jembatan per jam. Jawaban, modus idlama 130 kendaraan. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Hitung nilai-nilai kuartil. Contoh soal, tentukan Q1 dan Q2 dari data tinggi bangunan. Jawaban, Q1 10,5, Q2 14,5. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Contoh soal, tentukan D4 dari data volume material yang digunakan dalam proyek. Jawaban, DPA ident 22. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Contoh soal, tentukan P75 dari data biaya proyek. Jawaban, P75 IDES 172,5. Penggunaan probabilitas untuk menilai risiko kegagalan struktur. Ukuran gejala pusat dan ukuran letak dalam analisis data. Contoh, menentukan interval kepercayaan untuk kuat tekan beton berdasarkan data sampel. Kita telah membahas probabilitas, ukuran gejala pusat, dan ukuran letak. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting bagi insinyur sipil. Insinyur sipil harus menerapkan konsep-konsep ini dalam pekerjaan. Semoga presentasi ini bermanfaat.